Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Paci dengan NIM 13142110 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang tokoh-tokoh ahli mutu. Langsung saja, yang pertama ada konsep dasar dari tokoh-tokoh ahli mutu. Tokoh-tokoh ahli mutu adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola, meningkatkan, dan memastikan mutu atau kualitas dalam berbagai bidang, seperti manufaktur, layanan, atau proses bisnis. Konsep mutu dalam percakapan sehari-hari dapat dilihat dari dua perspektif, absolut dan relatif. Mutu yang absolut adalah standar tinggi yang tidak dapat diungguli, seringkali terkait dengan barang mewah dan eksklusif. Sementara mutu yang relatif lebih terkait dengan sejauh mana suatu produk atau layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Dalam konteks pendidikan, konsep mutu sering menjadi ciri elit karena sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan mutu tinggi. Kelima, penulis penting tentang mutu yang berfokus pada mutu dalam industri produksi, tetapi kontribusi mereka sangat berharga dalam memajukan pemahaman mutu secara umum. Dalam memajukan pemahaman mutu secara umum, meskipun mereka tidak langsung membahas isu-isu mutu dalam pendidikan, pemikiran mereka memberikan landasan penting bagi pengembangan konsep mutu dalam berbagai bidang. Yang pertama ada William Edwards Deming. Deming mengatakan bahwa mutu atau kualitas merupakan suatu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai dengan pasar. Deming mempunyai pandangan tentang hubungan antara suatu produk dengan kebutuhan pelanggan yang dikemas dalam suatu tahapan. Tahap-tahap dalam siklus Deming terdiri dari yang pertama mengadakan riset konsumen dan menggunakan dalam perencanaan produk atau plan. Yang kedua menghasilkan produk. Yang ketiga memeriksa produk apakah telah dihasilkan sesuai dengan rencana. Yang keempat, memasarkan produk tersebut. Yang kelima, menganalisis bagaimana produk tersebut diterima di pasar dalam hal kualitas, biaya, dan kriteria lainnya. Yang kedua ada Joseph M. Juran. Menurut Juran, mutu atau kualitas adalah kesesuaian untuk menggunakan fitness for use. Ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Untuk membantu manajer dalam merencanakan mutu, Juran telah mengembangkan sebuah pendekatan disebut dengan manajemen mutu strategis, strategis quality management. SQM adalah sebuah proses 3 bagian yang didasarkan pada staf pada tingkat berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. Yang ketiga ada Philip Bechersby. Menurut Philip Bechersby, sesuatu dikatakan bermutu atau berkualitas apabila sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Ada dua ide yang sangat menarik dan kuat dalam mutu, yaitu pertama adalah ide bahwa mutu itu cuma-cuma atau gratis, quality is free. Dan kedua adalah ide bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu serta semua hal yang tidak bermutu lainnya bisa dihilangkan jika institusi memiliki keraguan untuk itu. Yang keempat ada Dr. Kouaru Ishikawa. Menurut Ishikawa, mutu adalah dua tingkatan definisi, yaitu terlibat dalam kontrol kualitas untuk memproduksi produk-produk dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan konsumen. Poin penting definisi mutu menurut Ishikawa adalah bahwa yang pertama, kualitas setara dengan kepuasan konsumen. Yang kedua, kualitas harus didefinisikan secara komprehensif. Yang ketiga, kebutuhan konsumen dan persyaratan berubah terus-menerus. Oleh karena itu, definisi mutu juga selalu berubah. Yang keempat, harga. Suatu produk atau jasa merupakan bagian penting dari kualitas. Yang kelima ada Dr. Armand V. Feigenbaum. Menurut Feigenbaum, mutu adalah hasil total dari karakteristik produk, teknik produksi, dan pemeliharaan yang memastikan produk dan layanan memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan memiliki peran kunci dalam mengembangkan produk dan tingkat mutu ditentukan oleh kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut. Poin penting Feigenbaum ini adalah bahwa kualitas harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan. Kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif.
Yang ketiga, karena terjadi perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka mutu adalah dinamis. Selanjutnya kita masuk pada peran tokoh-tokoh ahli mutu. Yang pertama ada William Edward Deming. William Edward Deming memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan dan peningkatan manajemen mutu. Dua kontribusi utamanya dalam bidang manajemen mutu, yang pertama siklus Deming atau Deming-Sayle. Peran Deming dalam mengembangkan siklus ini adalah memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk perbaikan berkelanjutan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, pengumpulan dan analisis data, serta perbaikan. Yang kedua ada model manajemen mutu pendidikan The Deming Prize. William Deming juga menciptakan penghargaan The Deming Prize yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Jepang yang mencapai tingkat mutu yang tinggi dalam manajemen dan produk mereka. Dengan demikian, peran utama yang diberikan oleh William Edward Deming dalam manajemen mutu adalah memberikan kerangka kerja, alat, dan insentif untuk organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam proses dan produk mereka, dengan fokus pada memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai mutu yang lebih tinggi. Yang kedua ada Joseph Juran. Joseph Juran memiliki konsep yang terkenal yaitu trilogi Juran 1989, di mana menyebutkan bahwa manajemen mutu terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu yang pertama perencanaan mutu, yang kedua pengendalian mutu, dan yang ketiga peningkatan mutu. Dengan trilogi Juran, Joseph Juran memainkan peran penting dalam mempopulerkan konsep-konsep manajemen mutu yang melibatkan perencanaan, pengendalian, dan peningkatan. Konsep ini telah menjadi landasan dalam banyak sistem manajemen mutu, termasuk ISO 901, dan terus digunakan oleh organisasi di seluruh dunia untuk mencapai mutu yang lebih tinggi dalam produk dan layanan mereka. Yang ketiga ada Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa memiliki 6 prinsip kualitas fundamental yang mencapai pemahaman tujuan bisnis, klarifikasi fitur-fitur sistem mutu, siklus perbaikan berkelanjutan, rencana kualitas jangka panjang, manajemen lintas fungsional, dan percaya diri dalam tindakan. Ishikawa menggabungkan prinsip-prinsip ini menjadi sistem berpikir kualitas holistik untuk meningkatkan kinerja bisnis. Dengan kontribusinya, Ishikawa telah berperan penting dalam memperkuat budaya kualitas di Jepang dan di seluruh dunia, serta menyediakan alat praktis untuk menganalisis dan memperbaiki masalah mutu dalam bisnis. Baik, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.